Yo, balik lagi sama gua di channel Branatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan mengupdate untuk market kripto. Ya, tentunya Bitcoin dan juga Bong kali ini. Karena terakhir ada request yang Bong. Dan kemarin udah saya upload juga ya untuk video Bitcoin dan juga Cardano, teman-teman. Dan sebelumnya ini ada Phil juga yang cenderung masih sangat-sangat murah harganya. And then kita lihat market overall di sini Fear and Greed Index juga turun ya ke 48, which is masih netral. Dan ya ini market masih, altcoinnya masih lanjut naik ya. Ini Shiba ya naik belasan persen ya, nice banget. Dan ya beberapa altcoin naik umumnya sekitar 2-5% ya. Cuman beberapa altcoin aja yang memang performnya di atas 10% gitu ya. Salah satunya ada Shiba, ING, kemudian ada Weave gitu ya. And ya itu teman-teman ya. Kita lihat dulu untuk economic calendar untuk nanti malam ya. Ini kan tanggal 26 September ya. Ada durable good order, ada GDP, ada initial jobless claim. Ini jam setengah 8 malam. Dan di jam 8:20 ini ada kakek Powell mau speech, teman-teman. Ya, jadi bisa di prepare untuk malam nanti. Dan ya di minggu ini yang penting nanti malam dan juga besok ya, ini ada core PCE ya, ini jam setengah 8 juga. Jadi memang ini beberapa news event yang bisa sekali diperhatikan khususnya sama teman-teman sekalian. Nah, kalau kita lihat Bitcoin ETF flow gimana? Yes, di sini kembali ya BlackRock melakukan pembelian yang lebih banyak ya. Ini sekitar 2 kali lipat lah ya dari kemarin. Ya, ini kan kemarin dia beli ataupun yang rekap datanya ini 98,9, ini 184,4. Dan ya di sini ada dua institusi lain yang melakukan penjualan. Cuman di sini kita bisa melihat reaksi BlackRock tentu menjadi salah satu faktor kenapa Bitcoin masih kuat bertahan ya di atas level 62.000 dolar. Terus kita lihat juga untuk Bitcoin secara daily gimana. Dailynya sideway doang nih, teman-teman. Ya, tuh. Sideway-nya di antara dua box orange ini di sekitar 62.900-an dan di 64.600-an dolar. Ini adalah range dia di sekitar 2.000 dolar lah range sideway-nya dia nih. Ini udah berhari-hari cukup boring, teman-teman. Sekali lagi ya, dari semenjak 20 September sampai ini ya 1 minggu lah. Ya, ini sekitar 1 minggu. Dan sama pembahasan seperti yang sebelumnya. Let's say kalau area ini jebol pun ya, kita akan melihat dia setidaknya retracement ya ke sekitar 61 ribuan dolar ke area bawah sini. Ya, jadi siap-siap teman-teman. Tapi kalau spesial kakek Powell nanti malam itu mendukung ya dovish, apalagi dovish ke market, maka kita akan melihat at least dia potensi atau possible ngetes 66.500 dolar. Dari situ another rejection ya, kita bisa pantau ya SNR sebelumnya di sekitar 64 ribuan dolar. Ya, jadi next move-nya kita udah prepare dengan segala skenario, either dia break duluan atau dia malah retracement dulu gitu. Karena kan dia cuma create base nih, dia belum adanya retracement lebih lanjut yang mungkin kita bisa prepare nunggu bawah atau nunggu setelah dia break gitu ya. Jadi bisa di prepare untuk menjelang nanti malam. Nah, untuk Bitcoin sendiri gimana nih secara time frame 4 jamnya? Nah, 4 jamnya sendiri kemarin juga dibahas ya. Ini adanya high sebelumnya yang sudah mampu di take out dan beberapa kali pun menjadi SNR nih. Box hijau di sekitar 63.700 dolar. Once area ini menjadi penentu. Kemarin kan ke 64.700 itu rejection. Maka kita bisa pantau dulu nih box hijau. Ya, once dia breakdown ya kita akan pantau area lebih bawah nih. Ya, box putih, ada dua area box putih di 62.700-an dan di 61.800 dolar, di mana ini menjadi area demand juga nih. Ya, target area demand bawahnya. Dan ya dia breakdown, teman-teman. Kita bisa lihat dia nggak mantul dulu tapi dia breakdown, and then yes di sini mengalami pemantulan untuk testing ke SNR sebelumnya. Jadi sekitar 63.800-an, 63.700 dolar. Ya, jadi overall memang sideway. Yang perlu diperhatikan adalah at least kalau memang kakek Powell ya nanti malam itu tidak memberikan speech yang good untuk market, ya masih possible setidaknya dia testing lagi nih ke 61.800 dolar. Ya, jadi bisa di prepare sekali lagi karena memang kalau kita lihat sekarang ini, coba saya hapus dulu teman-teman. And then kita gunakan sebuah trendline ya di sini. Terbentuk sebuah trendline support, ini saya tandai dengan warna kuning 4 ya, lebih tebal. And then di sini juga ya trendline resistance. Tuh. Jadi overall dia cuman bergerak di dalam sebuah channel dan channel itu makin naik, teman-teman. Korektif. Nih, korektif. Yes, berarti memang kita lihat kondisi seperti ini yang digambarkan dari candlestick. Kita bisa lihat informasi apa? Oke, dari buyersnya mencoba ngedorong harga, tapi seperti kehabisan gas. Ya,
dia bikin higher high lagi, tapi udah mulai dalam tanda kutip kehabisan gas, teman-teman. Ya once dia breakdown ya kita bisa pantau secara daily time frame-nya. Ya karena kita bisa lihat dari lower time frame-nya pun seperti ini, kecuali ada good news dari kakek Powell, maka kita bisa ekspektasikan adanya percepatan tren. Dia break dari sini, ya retest untuk bahkan lanjut naik lagi nih. Ya ke 66.500, 66.600-an dolar ya. Nah, sebentar. Oke, ya ini kurang lebih seperti ini. Ya yang perlu kita perhatikan untuk yang nanyain gimana nih untuk si Bitcoin lower time frame-nya. Di time frame 4 jam. Kurang lebih seperti ini. Ya yang bisa dipantau untuk teman-teman yang nanyain si Bitcoin secara lower time frame. Ya karena kita bisa lihat di sini makin lama memang makin naik, tapi mulai sangat-sangat korektif. Ya, sama keterbalikannya ketika memang ini dia korektif langsung boom. Ya, di sini korektif berarti menandakan apa? Oh, sellernya mencoba dorong harga lebih bawah lagi. Tapi at some point dia nggak mampu nih ngedobrak atau ngejebolin harga lebih bawah. Makanya terbentuk seperti korektif gini. Every time dia mau jual barang ditahan, ada yang nahan, ada yang buyback kembali. Akhirnya seperti ini terbentuk. Sama seperti ini every time dari buyers mau ngedorong harga dijual. Ya, dorong harga lagi dijual, dorong harga lagi dijual. Ya, jadi kurang lebih seperti itu informasinya untuk Bitcoin dan Bong ini sendiri juga sempat hype dan viral juga ya teman di awal-awal kuartal 1-2 ya di tahun 2024. Nah sekarang Bong gimana nih secara daily-nya? Sebenarnya Bong kita bisa gunakan juga ya sebuah trendline seperti ini, trendline resistance, and then di sini aja nih trendline support. Nah dia terbentuk seperti sebuah falling wedge yang besar untuk si Bong. Dan retracement terakhirnya pun kita bisa tandain di area sini. Ini adanya area demand. Tuh. Ya. Ini adanya area demand dan dia nggak sampai ke sana, teman-teman. Cuman bikin tail candle kemudian lanjut up lagi. Ya, ini di sekitar 0,0149 dolar, dia nggak nyampe sana. Udah mendapatkan reaction karena memang kita bisa lihat market udah recovery dan Bong juga terkena arus juga atau dampak juga lah. Ya, bisa dibilang seperti itu. Bong ini sendiri kita bisa pantau ya. Ini kan di high-nya dia, tapi setidaknya kita tandain dulu di sinilah. Ya ini di sekitar 0,04411 dolar. Ya sekitar area itu yang bisa menjadi trigger untuk si Bong bisa revisit kembali. Ya untuk bull run kali ini. Masih possible nggak? Masih teman-teman. Masih. Saya bilang masih. Ya. Cuman sebelum itu dia pasti melalui beberapa tahapan yang perlu kita perhatikan gitu kan. Pertama, di sini adalah sebuah falling wedge yang harus mampu dan wajib di break dulu sama Bong secara daily. Nah, di sini ada area previous high-nya dia plus kalau saya tandain di sini SNR sebelumnya. Nih, tuh. Ya, saya extend lagi tuh SNR sebelumnya. Ya. Jadi di sini adanya confluence di sekitar 0,002148 sampai 2288 dolar. Jadi di sini adanya confluence of resistance yang benar-benar strong untuk menjadi syarat dari Bong bisa melanjutkan penguatannya, bahkan revisit ATH lamanya. Ini menjadi syarat areanya ya untuk Bong. Jadi nanti teman-teman lihat, waduh Bong akhirnya melewati area ini ya. Either dia adanya retracement, ini bisa sekali dimanfaatkan untuk dia next move-nya lagi. Ya next move-nya lagi langsung ke ATH belum tentu. Ya kita pantau dulu beberapa area ini seperti biasa ya. Pasti ada beberapa next obstacle yang akan direvisit sebelum dia visit kembali ke ATH lama. Nah ini dua areanya. Ya di sekitar berapa yang ini pertama, ini next target setelah key level setelah dia mampu di break ya. Jadi 0,00277 sampai 2923 dolar. Kemudian nextnya lagi di 0,03212 sampai 3385 dolar. Ya jadi ini berikut beberapa area untuk Bong yang nanyain Bong secara daily gitu ya. Jadi so far so good. Dan kalau kita lihat di time frame 4 jamnya seperti apa ya, 4 jamnya kita bisa lihat sebelumnya dia trading base di sini. Ya adanya trendline resistance di sini yang sudah mampu di take out. Ya di sini sempat dia take out langsung drop lagi. Ya berarti kan kita bisa bilang false break gitu ya. Dia drop, testing lagi ke area bawahnya, kemudian mendapatkan retracement. Ya retracement di sini dia akhirnya mampu benar-benar reclaim. Koreksinya pun rapi ya. Dia testing area bawah di sini. Kita bisa lihat ya break and retest ya. Ini break and retest terjadi kemudian lanjut naik lagi
Dan ya so far sih kalau kita lihat ini akan testing ke key levelnya dia soon or later teman-teman. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan untuk si Bong secara time frame 4 jamnya karena satu bull candle besar di sini. Dan kalau kita pantau di 1 jamnya gimana ya, 1 jamnya dia adanya rejection tipis-tipis. Balik lagi menjelang nanti malam adanya speech dari Jerome Powell, kita bisa pantau area ini. Ya sebelumnya ini previous SNR juga, plus di sini ada next candle secara time frame 1 jamnya yang bisa kita menjadi salah satu area pantauan. Kita gunakan Fibo juga untuk alat bantu ya, dari swing low ke swing high time frame 1 jam. Yes, ini pas di Fibo atau golden ratio 0,5 0,6. Ya sekitar 0,019 sampai 193 dolar lah untuk areanya. Jadi once dia memang dia nanti korektif, teman-teman bisa pantau ya area ini. Ya mungkin di sini dulu lebih sideways, dia drop lagi di sini sideways, dan akhirnya mendapatkan reaksi pemantulan. Yes, untuk ngejar next area target yang tadi sudah saya mention secara daily time frame. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan untuk area ini, dan kalau area ini jebol kita bisa pantau next area demand. Nah di sini adanya area demand ya di 0,00185 sampai 1868 dolar ya, untuk yang nanyain Bong seperti apa. Jadi overall good ya, menjambut Oktober ya atau Oktober di bulan depan ya. Semua yang adanya retracement itu mungkin bisa dipantau sama teman-teman sekalian untuk prepare ya another big move untuk altcoin dan juga Bitcoin tentunya. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Jangan lupa analis kembali sebelum make decision atas transaksi masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video. Sam Profit.